Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya senang sekali bisa hadir dan melayani pada hari ini. Dan saya percaya ketika kita memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan hadir di tengah pujian, memberkati kita, menghancurkan segala benteng masalah, persoalan, memberikan keteguhan hati untuk kita bisa mengatasi segala problem di dalam kehidupan kita. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Berbuah bagian kedua. Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Berbuah artinya hidup kita jadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 8 firman berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, ini yang Tuhan mau, kita berbuah, bahkan berbuah banyak. Hidup jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara perhatikan, pohon mangga itu tidak pernah memakan buah mangga. Tetapi buah mangga dimakan oleh orang yang lain. Begitu juga kehidupan kita tidak boleh terpusat kepada diri sendiri secara egois. Tapi hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Bahkan kalau saudara melempari pohon mangga untuk mendapatkan buahnya, maka yang dia terima adalah batu. Yang dia balas adalah buah yang manis. Itulah kehidupan yang Tuhan ingin agar kita miliki. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Hidup jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang lalu saya sudah membahas tentang buah pertobatan. Sekarang saya akan membahas tentang buah bibir. Itu yang kita juga harus miliki. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang dimaksudkan buah bibir adalah ucapan syukur dan pujian yang kita berikan kepada Tuhan kita. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tahu kalau kondisinya nyaman, kita bisa bilang, haleluya, aku mengucap syukur. Tapi kalau kondisi tidak enak, apakah masih haleluya atau halelupa? Nah, ini yang seringkali kita alami. Jangan sampai kita seperti istri Ayub, yang ketika diberkati Tuhan, dia diam saja. Tetapi ketika penyakit, masalah datang dalam kehidupan Ayub dan keluarga, 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis. Ayub sendiri kena bisul dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh, Ayub itu teladan iman karena walaupun dia mengalami kesulitan, dia nggak mau menyangkal Tuhan. Dia tetap sabar, tabah di dalam segala ujian yang ada. Yang dia persembahkan adalah ucapan syukur. Tuhan melakukan yang baik. Saudara, saya lihat di sini, kesetiaan suami itu bisa terbukti ketika dia sedang jaya. Ya biasanya kalau pria lagi jaya, lagi sukses, duitnya banyak, bisa beli soto sama tukang sotonya, saudara. Ya, jadi dia bisa gunakan uang bahkan untuk membawa dia jauh dari Tuhan, jatuh di dalam dosa. Tapi kesetiaan seorang istri dibuktikan ketika suaminya sedang jatuh. Artinya lagi rugi, lagi tidak punya duit. Apakah istrinya masih tetap setia atau bilang, susah dah. Hidup sama kamu menderita terus, sudah aku cari pria yang lain saja. Nah, kita berdoa supaya sungguh-sungguh baik suami maupun istri, senang ataupun susah, tetap belajar memberikan buah bibir, ucapan syukur dan kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa salah satu tanda orang yang lahir baru adalah dia memiliki bahasa baru dari mulutnya. Bahasa baru di sini yang saya maksudkan adalah dulu omongannya kotor, kasar, bahasa kebun binatang, mengintimidasi, memaki-maki. Sekarang perkataannya jadi berkat. Ketika orang
mendengarkan perkataan kita, dikuatkan, dibangunkan, diberi solusi, jalan keluar. Dan itu adalah bahasa baru yang kita juga harus miliki dalam kehidupan. Tahukah saudara bahwa rata-rata setiap orang umumnya bisa mengucapkan 12 sampai 15 kata setiap menit. Dan kalau itu dijadikan buku, maka kita bisa menulis 300 judul buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Hebat kan? Kita jadi penulis yang produktif. Masalahnya, judulnya apa? Bagus atau tidak? Kalau judulnya cuma gosip, makian, kritik, wah itu kan kata-kata kita nggak jadi berkat. Saya ingat satu kali ada seorang remaja, kelihatannya remaja putri yang disukai sama remaja putra. Tapi yang ceweknya nggak suka, saudara sekalian. Ini lagi di gereja nih, mau ke toilet dua-duanya. Lalu yang perempuan ngomong gini sama yang laki, jangan kejar aku terus ya, daripada mukamu cakepan sandal gua, katanya. Waduh, udah ke gereja pakai sandal dibandingkan sama wajah orang. Ini yang prianya tertunduk malu, saudara-saudara. Ada banyak orang yang perkataannya sangat pedas, sangat melukai. Padahal Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Banyak masalah timbul dalam hidup kita karena kata-kata yang tidak dikontrol. Kata-kata yang sembarangan, asbun, asal bunyi, asal keluar. Dan inilah yang merugikan kita. Kalau saudara suka bilang, aduh saya sakit, saya punya masalah, aduh sial hidup saya. Itu yang akan menerkam hidup saudara. Sehingga kalau engkau ingin mengalami pertolongan dari Tuhan, engkau juga harus memperbaiki cara saudara bicara. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Tuhan pernah berkata kepada orang Israel di padang gurun, apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Kalau saudara bilang, saya bangkrut, saya sial, saya tidak dikasih Tuhan, itu akan datang kepada kita. Apa yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan, mendatangi kita. Tapi kalau kita bilang, saya anak Tuhan, saya dikasih Tuhan, saya percaya ada mujizat, Tuhan juga akan menyatakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Nah, jadi betapa pentingnya kita menjaga lidah kita. Ada buah bibir, perkataan yang baik. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara boleh rajin ke gereja, bisa berkali-kali dalam seminggu. Tapi kalau engkau tidak menjaga ucapanmu, Tuhan bilang ibadahmu no, ibadahmu sia-sia. Karena ciri orang yang sungguh-sungguh lahir baru, ada bahasa baru. Saudara, kalau kita sakit pergi ke dokter, kadang-kadang dokter suka bilang begini, buka mulut, lalu dia lihat saudara pakai itu senter begitu ya. Kenapa? Karena kondisi mulut kita, kondisi lidah kita bisa menunjukkan kondisi seantero tubuh kita. Begitu juga ucapan kita akan menentukan apakah kerohanian kita baik atau tidak. Karena itu mari kita belajar mengucapkan buah bibir yang baik. Ucapan syukur, ucapan berkat. Jangan kutuki anakmu, berkati dia. Jangan kutuki istrimu, suamimu, berkati dia. Bahkan ketika engkau melihat mungkin sikapnya, tidak cocok dalam hati saudara. Doakan dia, berkati dia. Oh suamiku diubah Tuhan, menjadi pria yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ada berkat yang Tuhan berikan, rohani dan jasmani. Dan ketika kita mengucapkan hal tersebut, maka saya percaya hal-hal yang baik Tuhan juga akan limpahkan dalam hidup kita. Ada satu hal lain yang penting dalam bahasan buah bibir ini. Dalam Mazmur 50 ayat 14, Alkitab berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban. Saudara tahu korban, misalnya domba, ketika dipersembahkan, itu dombanya akan disembelih, sakit, bahkan mati. Nah, begitu juga Tuhan mau kita mengucapkan syukur sebagai korban. Waktu kita lagi ngalami masalah, lagi sakit, lagi berbeban berat, bahkan kemudian kita harus mematikan keinginan daging. Tapi kita berkata, aku persembahkan ini sebagai korban. Berarti syukur itu bisa kita ucapkan setelah kita menerima berkat. Itu gampang, semua orang juga bisa melakukannya. Tapi yang disebut syukur sebagai korban adalah ketika saudara lagi ngalami masalah, belum mengalami mujizat, doamu belum dikabulkan Tuhan. Engkau berkata, aku bersyukur karena aku percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik bagiku. Itulah syukur sebagai korban.
Jadi kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan temanmu mulai tanya, mana katanya kamu percaya mujizat, Tuhan akan tolong. Saudara bersyukur dan berkata, mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Dan sebentar lagi saya akan mengalami mujizat itu. Saudara, hari ini apapun tantangan, masalah, kesulitan yang kau sedang hadapi, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Naikkanlah pujian kepada Tuhan. Dan ketika engkau sungguh-sungguh memberikan buah bibir yang berkenan kepada Tuhan, Allah hadir dan memberikan pertolongan. Tembok Yeriko yang begitu tebal bisa runtuh karena sorakan sukacita orang-orang Israel. Paulus dan Silas yang ada dalam penjara tidak mengomel tapi memuji Tuhan. Gempa terjadi, lepaslah belenggu mereka semua. Dan mereka mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan mereka bisa menjadi saksi, menginjili kepala penjara dan seluruh keluarganya sampai mereka bertobat dan dibaptis. Biarlah melalui pujian penyembahan, ucapan syukur, hidup kita juga jadi berkat bagi orang lain. Adakah di antara saudara yang di tengah kesulitan tantangan mau mengambil keputusan untuk belajar bersyukur dalam segala hal? Taruhlah tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang percaya yang memiliki buah bibir yang manis, yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan pengucapan syukur senantiasa kepadamu. Hamba berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami tantangan, kesulitan, masalah. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mujizat, pertolongan, kuasa. Dalam nama Yesus, biarlah mujizat selalu terjadi bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.